Shalom. Ya, saat ini kita akan belajar tentang cintailah lingkungan hidup. Materi terakhir pelajaran kelas 5. Dasar Alkitab kita yaitu dari Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, anak mengucap syukur karena atas berkat-Mu dan kasih-Mu kami boleh belajar pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, sertai kami Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini boleh menjadi berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sejak dini manusia perlu mengerti bahwa kita itu harus tanggung jawab memelihara lingkungan, menjaga dan merawat. Karena kerusakan yang akibat ulah manusia ini lebih besar dibandingkan kerusakan alam secara alami. Apa itu kerusakan yang disebabkan oleh manusia? Itu seperti pencemaran, pengerukan, terus penambangan. Itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Nah, tugas manusia sebagai ciptaan Allah itu adalah turut serta memelihara lingkungan, bukan malah sebaliknya. Jadi kita sebagai orang Kristen wajib bagi kita untuk memelihara alam. Sekalipun kita masih kecil, kita juga memiliki tugas memelihara alam. Ya. Penjelasan secara Alkitab. Ya, secara Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dan itu menjadi gambar Allah, berarti menjadi wakil Allah di dunia ini. Ya. Artinya ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai ciptaan yang istimewa ini ya. Nah, pada awal penciptaan, ketika manusia sudah diciptakan, Tuhan berkata tugas manusia itu berkuasa atau menaklukkan. Berkuasa atau taklukkanlah. Jadi tugas dari Allah kepada manusia sama sekali bukan membuka kesempatan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam atau merusak alam. Sekalipun manusia memberi mandat, memberi tugas kepada manusia untuk menjaga alam, diberi kebebasan atau berkuasa, ya taklukkanlah, itu bukan berarti manusia seenaknya sendiri, ya. Tetapi kita harus menjaga alam. Kita harus sadar kita tidak boleh seenaknya sendiri. Ya, ingat, manusia diciptakan itu bukan untuk menjadi raja, ya, tetapi menjadi wakil raja, yaitu Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia menyebabkan berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Artinya, konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan ilahi akan dirasakan paling berat oleh manusia sendiri. Jadi ketika manusia melanggar, ketika manusia merusak alam, maka konsekuensinya ya akan ditanggung oleh manusia itu sendiri. Ada banyak hal yang terjadi ketika manusia menyalahgunakan kekuasaan ini. Ya, ketika manusia seenaknya sendiri menebang hutan secara sembarangan, ya, akibatnya banjir, longsor di mana-mana, ini adalah sebenarnya ulah manusia sendiri. Ya, kemudian oleh karena itu tugas penguasaan yang dilakukan manusia mempunyai sifat penata layanan. Ya, artinya manusia berkuasa atas alam demi Allah dan bukan demi dirinya sendiri. Ketika kita berkuasa, ya berkuasa atas alam ini bukan untuk manusia, bukan untuk kepentingan manusia. Yang terpenting adalah untuk Allah. Manusia diberikan mandat ini semata-mata untuk memberikan tatanan yang teratur atas alam ciptaan, supaya alam ciptaan ini teratur, ya. Allah sudah menciptakan langit, bumi dan segala isinya ini supaya teratur. Di dalamnya ada hewan, binatang, banyak hal yang diciptakan Tuhan supaya teratur, ya. Sebagaimana Allah juga telah mengatur alam semesta dari kekacauan mula-mula, ya. Kemudian kehadiran kita menimbulkan keteraturan pada alam sekitar. Manusia harus mencintai lingkungan atau alam ini, sebab kesejahteraan alam berarti juga kesejahteraan manusia.
Setiap kita memerlukan alam sebagai di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan air, kita memerlukan udara, ya, kita memerlukan udara yang sejuk, maka tugas kita adalah menjaga itu. Nah, ketika manusia tidak bisa menjaga, air hilang misalnya, tidak ada mata air, udara sudah tidak lagi segar, maka akan berdampak juga pada keberlangsungan hidup manusia juga. Ya. Sekarang kita langsung ke uraian materi. Ya, kebutuhan hidup manusia itu dari alam, yang saya sebutkan tadi. Artinya alam adalah tempat sekaligus sumber kehidupan manusia. Tapi zaman sekarang lupa atau tidak mau tahu mengapa bagaimana merawat lingkungan. Jadi tidak ada kesadaran bahwa sebenarnya kita membutuhkan alam, sangat membutuhkan alam. Ya, yang terjadi adalah egois mengelola alam dengan tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Sekarang kita lihat demi kekayaan pribadi saja, untuk kepentingan pribadi saja, tanpa memikirkan kehidupan orang lain atau dampaknya bagi kita semua, bagi manusia terutama, ya. Ya, kerusakan alam yang sudah dibahas tadi, kerusakan alam yang terjadi secara alami, artinya kerusakan ini tidak dapat dicegah, ya, alami, seperti gempa bumi, gunung meletus ini kan kita tidak dapat mencegahnya, ya. Tetapi kalau tanah longsor di perbukitan sebenarnya kita dapat mencegah itu, ya, dengan menanam atau reboisasi, menanam kembali hutan-hutan yang gundul gitu, ya. Nah, kita akan belajar tentang aktivitas alam, kerusakan alam karena aktivitas manusia. Yang pertama, sampah, ya. Ya, ini kita tahu bahwa Indonesia ini orang masih sering membuang sampah sembarangan. Sampah selain berdampak pada kesehatan, sampah dapat menyumbat gorong-gorong. Apa yang terjadi ketika menyumbat gorong-gorong? Akan mengakibatkan banjir. Ya, sampah juga akan mencemari air. Coba dilihat kota-kota besar, Malang saja contohnya. Kalian coba, ada banyak sungai di sana yang sudah tercemar, yang sudah tidak bersih lagi, ya. Dan pasti banjir kalau hujan, ya, di Malang. Terus kemudian kelangkaan tumbuhan dan hewan. Nah, ini karena hewan itu hidup di alam, di hutan. Ketika hutan kalian rusak, hutan kita rusak, maka akan menjadi kelangkaan hewan. Karena hewan mau tinggal di mana kalau tidak di hutan, ya. Pencemaran atau polusi, nah ini lingkungan yang tidak memperhatikan manfaat sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup, ya. Pencemaran ini dapat terjadi air, udara, bahkan tanah, ya, bahkan suara juga. Ini knalpot, nah, itu kan cerobong asap di mana pabrik-pabrik ini jarang sekali memperhatikan yang memanfaatkan sumber daya alam ini berwawasan lingkungan hidup. Jadi seenaknya sendiri, ya, dibuang di sungai, ya. Banyak polusi udara yang saat ini sedang terjadi, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang beda dengan pedesaan yang ada polusi tapi masih banyak tumbuhan. Di kota-kota kan sudah jarang tumbuhan. Nah, kemudian hujan asam, nah ini yang menakutkan. Jadi air menguap ke atas mengandung polusi seperti asap, debu, dan korosi atau karatnya. Ini akan mengakibatkan hujan asam. Ini akan berakibat buruk bagi kesehatan atau keberlangsungan hidup manusia. Ya, terus penipisan lapisan ozon karena pembakaran gas CFO, FRAN, FAM, barang busa serta plastik. Ketika lapisan ozon sudah menyusut, nah ini bahaya ketika hujan langsung jatuh ke bumi. Nah, ini akan mengakibatkan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Lanjut.
kita harus mempunyai kesadaran diri, ya, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk merawat, karena ada relasi dan ketergantungan yang erat antara manusia dan alam. Jadi alam butuh manusia dan manusia pun juga butuh alam. Nah, kemudian manusia adalah rekan Allah untuk merawat bumi, alam ciptaan dan segala isinya, sehingga manusia harus merawat bumi, ya, harus menjadi rekan Allah untuk merawat bumi ini, untuk keteraturan ciptaan Tuhan di bumi ini. Kemudian manusia harus aktif dalam mengusahakan sikap dan gaya hidup yang memelihara alam, ya. Yang terakhir, mulailah dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa dapat kita lakukan, ya. Sekian pelajaran kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa tugas menjaga alam, tugas merawat alam itu adalah tugas kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita harus menjaga, ya, kita harus mencintai lingkungan hidup itu. Kita tidak boleh semena-mena sebagai ciptaan. Ya, sekian pelajaran saat ini. Mari kita menutup dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat alam, buat lingkungan yang ada buat kami. Kami hidup juga, kami bergantung pada alam. Ajari kami untuk mencintai alam, mencintai lingkungan ini. Berikanlah kami hati yang takut akan Tuhan, dan kami boleh merawat lingkungan ini dengan baik. Tuhan, tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Anakmu sudah berdoa.